krisis ideologi ini pasti juga by design, gitu. By design. Pasti ada negara-negara yang sama ideologinya ini akan mencoba juga menguasainya lewat tangan-tangannya di sini. Dan semua sudah disiapkan dengan demikian bagusnya, sehingga begitu rancangan undang-undang HIP setelah dibedah itu benar-benar merupakan makar secara konstitusi. Makar konstitusi. Ya. Karena pembukaan Undang Dasar negara kita mengatakan bahwa dasar negara kita kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila itu terus. Nah, dari ini kalau merubah dasar negara kita, merubah Indonesia bukan? Merubah Indonesia. Yeah. Merubah Indonesia, kan gitu. Berarti kan makar ini. Lebih bahaya loh. Lebih bahaya. Tetapi tidak ada pun. Ada apa ini kan? Ada apa ini? Berarti kelas balik. Gampangnya saja lah. Ada satu pasal yang mengatakan bahwa dasar negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ketuhanan yang Maha Esa itu adalah merupakan apa ya? Pokok dari Pancasila itu pokoknya adalah itu, sangat pokok. Jadi dasar negara yang paling pokok, maka dari dalam Undang-Undang Dasar dimasukkan gitu kan. Pasal 29 ayat 1. 29 ayat 1 itu, ya kan? Wah, dasar negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kayak gitu. Sehingga kalau Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Iya, betul. Persatuan Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Kemanusiaan yang adil beradab pun berdasarkan Indonesia. Iya. Demokrasinya pun berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kerakyatan dipimpin oleh banyak jajaran dan perusahaan perwakilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Inilah yang dikatakan bagi ulama-ulama tidak diperbantah, tidak bisa membantah lagi bahwa ini juga berdasarkan, mau kita bicara masalah Al-Quran, masalah Alkitab, Injil, Taurat, sama semuanya. Semuanya berdasarkan ketuhanan kok. Al-Quran berdasarkan ketuhanan semuanya. Gitu loh. Makanya inilah merupakan suatu yang luar biasa pendiri bangsa ini, membuat persatuan negara yang majemuk ini dengan Pancasila berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Agama apapun juga bisa disatukan dengan ini gitu. Nah, dari sini ini dirubah dalam HIP menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar negara berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda tahu ini apa? Manifesto PKI yang disanakan oleh Aidit pada tahun 1963. Jadi kalau kita melihat sepintas nggak ada masalah, masih Pancasila kok keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, betul. Iya kan? Tapi ini, apalagi dengan yang ketiga, ketuhanan yang berkebudayaan. Iya. Ketuhanan, ya kalau kita punya tarian apa kek, ya jadi berdoa ketuhanan yang berkebudayaan. Tarian kek, apa kek, kuda lumping kek, apakah ini apa? Tapi itu memang manifesto Aidit pada 63 itu demikian kokohnya sehingga terasa pada kondisi sekarang itu muncul di RUU HIP itu, Mas. Bukan kokoh, memang kan menurut pemahaman saya ideologi tidak akan hilang. Dia hanya mencari peluang saja, tidak akan hilang, mencari peluang saja. Bisa ngumpet gitu loh sebetulnya. Kayak iblis tadi udah muncul lagi. Udah gini. Ya kayak setan aja. Dengan menggunakan, justru ngumpetnya itu dengan menggunakan Pancasila, makanya kosakata yang sering digunakan kan saya Pancasila. Pancasila betulan atau dari kondisi ini saya merenung, saya pelajari betul pasal demi pasal, saya lihat ini. Waduh, jadi ini makar nih. Gitu. Kalau ini diketok, banjir darah. Kalau ini diketok, banjir darah. Tidak mungkin yang nama Islam akan diam. Gitu. Banjir darah. Maka saya harus bangkit kembali mengingatkan agar jangan sampai ini diketok. Gitu. Sambil saya mengingatkan, kemarin saya bicara sangat keras tentang uraian Pancasila untuk TNI. Gitu. Sangat keras itu. Sambil mengingatkan. Sangat kerasnya gimana itu, Mas? Sangat kerasnya kan saya katakan bahwa tentara itu dia berperang paling depan, ya kan,
dan rela mengorbankan nyawanya. Apa? Hanya untuk ideologi negara, untuk bangsanya, untuk negaranya, gitu. Mempertahankan kedaulatan lah, rakyat lah, pemerintahan lah, kan gitu. Nah, karena apa? Ideologi. Gitu. Maka budaya tentara internasional, dia akan pemberontakan, pasti latar belakangnya ideologi. Makanya tentara itu disumpah. Setelah didoktrin, di jalan doktrin semuanya dia disumpah. Nah, tentara itu disumpah, gitu. Sumpahnya itu bukan sumpah untuk tentara, tetapi insan tentara sebagai manusia. Contoh aja gini, kalau saya disumpah, bukan Letnan Gatot bersediakah Anda disumpah, tidak. Bersediakah Anda disumpah, berarti pribadi saya. Iya. Sebagai manusia, bukan sebagai apapun ya, bukan karena pangkat, bukan karena jabatannya, bukan karena jabatan, bukan karena pribadinya. Oke. Itu beda banget. Iya, kata-kata ini, bersediakah saudara-saudara disumpah? Semua kita bersedia. Dengan agama apa? Masing-masing menjawab. Yang Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu gitu. Ya kan? Setelah itu dengarkan kata-kata saya. Semua perwakilan agama, pastor dan sebagainya naruh dari perwakilan Al-Quran, Alkitab di atasnya. Gitu. Ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, ikuti saya. Demi Allah saya bersumpah, satu akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu napas itu. Pancasila dan Undang-Undang Dasar, berarti Pancasila yang terkatup dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, singkatnya gitu. Kedua, demi Allah saya akan tunduk kepada hukum dan disiplin keprajuritan. Yang ketiga, taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Yang 3-4 nggak saya sebutkan saja, gitu ya. Nah, yang terakhir memegang segala rahasia tentang sekerasnya. Nah, dikandung maksud 3-3-nya ini. Sumpah saya sampai saya sebelum saya mati, sumpah saya masih berlaku. Karena pribadi. Iya. Setelah mati masih berlaku juga. Dipertanyakan, kamu pernah bersumpah? Apa yang kamu lakukan terhadap sumpahmu? Gitu. Sebenarnya gitu. Jadi ini konstruksinya konstruksi Al-Quran. Iya, betul. Nah, dari sini saya melihat bahwa Pancasila akan diganti. Gitu. Kalau saya diam, tiba-tiba besok saya mati. Yang tadi saya katakan, saya ditanya, kamu sudah jadi prajurit, ya kan? Sudah pernah menyumpah lagi, gitu. Terus ada hari ini kamu diam. Perjanjian saya dengan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala loh, bukan sembarangan. Akan dikejar itu sampai kapanpun juga. Gitu. Nah, maka saya harus bicara di publik. Karena saya tidak punya struktur lagi sekarang. Minimal saya mengingatkan kepada senior-senior saya, teman-teman saya yang purnawirawan, kayak gitu. Sama adik-adik saya yang sekarang masih aktif. Karena saya bertanggung jawab juga. Saya pernah jadi panglimanya kan gitu. Maka saya jelaskan bahwa kapan kamu bisa membantah perintah? Kalau atasanmu melanggar sumpah yang nomor 2. Kan tunduk kepada hukum dan disiplin pekerjaan. Contohnya, para pimpinannya memerintahkan anak buahnya menjual narkoba. Dia tahu narkoba dilarang kan, maka dia boleh membantah. Saya tidak mau, Pak. Dan harus dilakukan seperti itu karena sumpahnya tadi. Makanya datang nomor 2. Saya agak kasar bicaranya, agak tegas. Kapan dia bisa membunuh? Kalau atasannya akan berubah Pancasila. Antara begitu, karena kayak zaman G30 PKI, Untung, Latif kan cari hidup atau mati. Kan perintah bunuh itu. Oh, ya. Kan ya? Seorang bawahan diperintah bunuh atasannya itu kan. Ini hipotesisnya biar terbukti loh. Teruskan, saya cuma melihat satu, kalau melanggar Pancasila dan Undang-Undang 45, maka bawahan bisa pakai kalimat Mas Gatot membunuh atasan. Iya. Boleh.
Silakan diskusi sama saya. Pelajaran saya dapat itu kok. Oh iya. Gitu, doktrinnya seperti itu. Iya. Karena memang ada contohnya. Kan itu kan makar. Itu kan makar. Tentara itu untuk melindungi. Tentara untuk melindungi maka dia disumpah. Iya. Setia kepada negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang berdasarkan 45. Iya. Gitu loh. Dia untuk perang pun untuk melindungi negara itu kan gitu kan. Bahkan udah banyak yang gugur kan gitu. Kan. Nah, dari sinilah maka saya harus mengingatkan gitu. Agar tidak terjadi keraguan-raguan. Oh saya kan ada atasan, dilarang sama atasan. Oh enggak. Kalau atasan melanggar undang-undang seperti suruh jual narkoba, jangan ikuti. Atasan itu bawahnya Tuhan kan? Jadi kalau begitu, Mas Gatot, sesungguhnya sumpah prajurit tadi, yang pertama adalah sumpah pada sistem nilai, yang kedua kemudian pada sumpah juga pada sistem nilai, tapi yang diaplikasikan oleh pada pemimpin, baru kemudian yang ketiga, bahwa seorang bawahan, seorang itu harus punya sikap, punya kesetiaan pada sumpah jabatannya, dan punya kesetiaan kepatuhan pada yang namanya hukum dan peraturan perundangan. Satu, kepatuhan kepada Sistem. kepada nilai-nilai yang hakiki ya, nilai-nilai yaitu ideologi negara. Kemudian setia kepada aturan, maka orang mengatakan bahwa panglimanya adalah undang-undang, betul loh, ya kan? Yang ketiga patuh kepada atasan. Iya, maksud saya ada dua di situ, ada sistem dan ada pelaku. Nah, mana lebih dominan? Lebih dominan kepada sistem nilainya atau kepada pelakunya dalam sumpah tadi kira-kira? Gampang saja, nggak usah nilainya. Undang-undang kan tata yang paling atas yang paling itu. Jadi kalau nomor satu ya dia yang nomor satu kan. Artinya tidak perlu peduli pelakunya siapa. Kalau dia memang melanggar, kita tetap patuh pada setiap sumpah tadi. Iya, gitu. Jadi undang-undang kan tatanya seperti itu kan gitu. Jadi, nah ini yang saya lakukan. Orang berbicara bisa aja negatif, bisa aja positif. Tetapi saya menghitung apabila ini diketok, luar biasa bahayanya. Kan gitu. Saya mencegah jangan sampai ini terjadi lagi. Kita pernah punya sejarah kelam. Seperti contohnya saya memerintahkan untuk menyaksikan film G30 PKI. Hanya saya ingin mengingatkan bahwa kita pernah mempunyai sejarah kelam yang sangat kelam. Jangan sampai itu terulang. Nah, tolok ukurnya adalah, pertanyaan bagus nih. Saya senang pertanyaan ini. Negara kita ini PKI bangkit nggak sih? Saya bilang kan seperti setan kan gitu. Tidak bisa dilihat orangnya, tapi lihat kelakuan-kelakuannya, tindakan-tindakan saja. Nah, kalau nanti pihak aparatur, baik itu kepolisian, melarang, apalagi TNI dilarang, jelas. Angkat tangan deh udah. Negara kita sudah negara dikuasai oleh PKI. Jadi indikasinya kalau sampai masyarakat dilarang, kemudian TNI juga dilarang, maka indikasinya jelas bahwa mengarahnya pada apa yang saya sebut sebagai krisis ideologi. Tapi kalau pakai terminologi Mas Gatot, ada upaya untuk tumbuh berkembang kembali, paham? Bukan, salah. Oh, paham, salah. Sudah berkembang. Oh, sudah berkembang. Sudah berkembang tapi munculnya Sudah berkembang dan menguasai. dan sudah menguasai, sudah berada. Sekarang bagaimana? Orang yang disumpah, ingat, sumpah ini masih berlaku pada semua prajurit yang dilantik sebelum tahun 2002. Yang sekarang sebagian prajurit itu sudah jadi polisi. Iya kan? Masih ABRI kan itu kan? Betul. Sama sumpahnya. Gitu. Jadi sekarang yang jenderal-jenderal polisi, maaf itu ya, yang jenderal polisi masih. Sumpahnya tadi seperti itu tadi. Iya, karena waktu itu masih ABRI, darat, laut, udara, polisi, sumpahnya sama-sama. Sumpahnya sama itu. Sekarang pisah nih TNI dan Oh iya benar, angkatan masih 90-an, 90 sekian. 2001 masih. 2002 kan baru Iya benar, 20 tahun betul. Iya, betul. masih yang sekarang jabat-jabat semuanya ini. Saya ingatkan ini kan gitu. Ya cari pahala lah, mengingat orang lain kan gitu kan. Iya. Wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Saya mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Nggak ada maksud apa-apa, hanya mengingatkan saja bahwa bangsa ini bisa ada ini diperjuangkan bersama-sama. Jadi di dunia ini ada 3 negara yang berdasarkan cita-cita yang sama. Amerika, Uni Soviet,
Indonesia. Uni Soviet sudah bubar nih, tinggal Rusia, tinggal 2 Amerika sama Indonesia, yang berdasarkan cita-cita yang sama, gitu loh. Nah, jadi saya katakan tadi, inilah yang sangat bahaya. Nah, ini semuanya pasti ada dorongan dari luar, kayak gitu, di luar. Nah, ini pun kalau kita lihat lagi, hampir semua negara sekarang menyoroti kita, gitu. Hampir semua, gitu loh. Karena tempat kita ini tempat yang sangat strategis. Agak bergeser sedikit tapi ada pengaruhnya juga. Karena persaingan antara Amerika dengan China. Gitu. Ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, jangan sampai kita salah melangkah. Kita diam saja hancur. Ya, dilintasi segala macam kan. Maka kita harus mengambil peluang agar kita jangan hancur, tapi kita mengambil peluang. Dan ini bukan semakin reda. Posisi terkini juga ada hal yang menarik, gitu. Kita jangan terlena juga antara COVID dengan ekonomi. Rusia sebenarnya kan latihan besar-besaran, gitu. Ada apa? Gitu. Ini yang harus sama-sama kita lihat, gitu. Perspektifnya ini, gitu. Jadi yang dikatakan tadi masalah ideologi, jawaban saya kira-kira inilah, gitu. Jadi yang kita lihat sama-sama, mari kita simak sama-sama. Dalam penjelasan Mas Gatot tadi nampak kelihatan gitu bahwa krisis ideologi yang sedang terjadi di panggung dunia pada hakikatnya adalah ujung-ujungnya juga pada persoalan ekonomi. Makanya Pak, saya mengeluarkan teori, karena teori bahwa dulu orang perang berdasarkan ideologi, ke depan adalah perang berdasarkan ekonomi, latar belakang ekonomi. Yang kedua, dulu perang kebanyakan di Timur Tengah, nanti akan di ekuator, gitu. Memperebutkan masalah energi, pangan dan air yang ekonomi. Itu apa karena memang di posisi Timur Tengah sudah mereka kuasai terus mereka akhirnya memindahkan perang? Kan kalau pakai tesis yang muncul di panggung internasional, ini kan sebenarnya ujung-ujungnya cuma persoalan industri militer. Baik industri militer dalam pengertian persenjataan mutakhir maupun industri militer. Saya menggunakan terminologi National Security Strategic of Military. Cuma saya nggak sebutin negaranya ya. Kan ada dokumen, ada manifestonya. Nama manifestonya National Security Strategic of Military, National Security Strategic of Defense gitu posisi. Tapi ada negaranya, saya nggak sebutin negaranya. Tapi itu sendiri kan sebetulnya alat juga. Jadi Betul. Industrial Military Complex itu di dalam konteks kepentingan nasional dari masing-masing negara, dan setelah perang dingin itu sekarang balik lagi bukan dengan yang tadi Soviet, tapi dengan Cina, tapi lebih ke arah kekuatan dagang. Nah, di sini Indonesia itu sebetulnya sangat fragile. Di satu sisi negara besar, gitu ya, kaya raya, tapi leadershipnya agak sedikit nggak jelas. Ya, saya ingin lanjutkan dari. Mestinya kan ini orang-orang yang bisa muncul gitu loh untuk yang paham membangun narasi bangsa, tapi pada saat yang sama mengerti bagaimana solusinya. Nah, gitu. kalau sudah sampai pada posisi leadership incompetency gitu ya, atau kalau pakai istilahnya Francis Fukuyama, kepemimpinan efektif gitu. Saya gunakan Francis Fukuyama dalam pertarungan perang sekarang gitu ya. Saya lagi menggunakan tesis yang muncul dalam perang ini. Ini sesungguhnya perang dingin IT. Jadi mereka sudah menggunakan Cold War ICT, istilah mereka. ICT. Cold War ICT posisinya sudah sampai seperti itu. Dan kalau sudah sampai pada Cold War ICT, maka yang muncul sekarang misalnya katakan ketika terakhir bagaimana Microsoft ditendang dalam mereka TikTok gitu posisinya. Tapi berikutnya pada saat yang sama yang ngambil adalah Oracle, mengambil TikTok dan berhasil. Dan kemudian Trump juga, sudahlah katanya bagaimana pertarungan ini ke depan, yang penting pemilu dulu. Seolah-olah ada kecamuk di dalam negeri Amerika yang keluar kemudian menjadi sebuah pertarungan negara-negara yang dalam bahasa saya memperkuat situasi VUCA, volatile, uncertainty, kompleks dan ambigu. Apa Mas Gatot juga ngelihat situasi Indonesia betul-betul dalam suasana VUCA gitu ceritanya? Kalau dalam situasi Indonesia itu adalah kita tidak bisa mengupas begitu saja gitu loh. Jadi dalam kondisi yang sekarang ini, maksudnya yang terakhir ya kan gini. Jadi di sini adalah satu manajemen krisis yang tergopoh-gopoh. Tergopoh-gopohnya begini. Saya bicara
di forum internasional, dokter-dokter militer internasional, di Istana Negara. Poinnya saya mengatakan bahwa kita harus mewaspadai perang biologis yang dapat berdampak melumpuhkan suatu negara. Itu kan. Dan epidemik itu 27 Oktober 2017. Oh, 2017. 27 Oktober 2017. Ya. Sudah bicara perang biologi ya? Saya katakan waspada, dalam forum ini saya katakan waspada terhadap perang biologi yang dapat mengakibatkan melumpuhkan suatu negara dan berdampak pada epidemik. Gitu. Saya bicara sebagai Panglima TNI loh. Dalam forum seperti itu berarti negara ya, pemerintah bicara kan? Karena saya kan kelompok menteri kan gitu kan, kelompok menteri kan. Presentasi negara. Presentasi negara gitu. Pemerintah lah, negara pemerintah gitu. Nah, ini. Kemudian kalau kita ingat pada saat terjadi di Wuhan, kan gitu, di Wuhan terjadi, itu kita pada bulan yang kedua itu kita masih mengundang turis loh. Betul. Mengundang turis, padahal ya itu tentang epidemik. Itu bulan pertama itu golden time benar-benar, atau terutama sampai bulan kedua gitu. Karena begitu dia masuk, kalau dia belum masuk dicegah itu bisa selamat gitu. Gitu. Kemudian berjalan ke sini, berapa peraturan yang ada dan berubah-ubah. Kemudian juga datang ke sini lagi, organisasi untuk penanganan ini berubah-ubah. Gitu kan. Iya kan, berubah-ubah. Ini kan gagap gitu. Nah, buktinya negara-negara lain sudah melewati peak pada bulan Mei. Turun sekarang. Ya, April, Mei turun. Kita peak saja belum. COVID itu masih naik terus. Masih naik terus. Satu lagi, ada perbedaan-perbedaan antar pusat dengan daerah. Kan gitu. Papua sendiri, Jakarta sendiri. Di bawah juga sama. Ada yang RT, RW kelurahan bikin lockdown sendiri kan gitu. Jadi nggak ada satu struktur yang. Yang terakhir, Presiden sudah mengatakan bahwa prioritas terhadap kesehatan kan, daripada ekonomi kan, diikutilah oleh Gubernur Jakarta, lockdown. Dibantah lagi sama menteri lagi, kan? Menyebabkan turunnya saham. Ini kan tidak ada kesatuan kan gitu. Bagaimana menghadapi sesuatu yang darurat seperti ini? Tidak ada kesatuan komando semuanya. Tidak ada kesamaan. Boleh nggak kita lihat COVID ini sebagai perang biologi seperti yang Mas Gatot sampaikan pada 27 Oktober 2017? Harusnya kita berpikir seperti itu. Harus berpikir seperti itu. COVID-19 ini sebagai... Bukan hanya ini, semua orang. Oke. Coba kalau saya katakan, Asisan, anggap aja di perang. Saya kebetulan menulisnya begitu. Oh, ada bom di mana-mana kayak gitu. Apa yang Anda lakukan? Di rumah, kalau perlu bikin bunker kan, nggak kemana-mana kan gitu. Betul. Nah kalau semuanya orang berpikir bahwa ini perang, dia tidak kemana-mana di rumah, cepat selesai ini. Cepat selesai. Nah tinggal pemerintah, karena orang tidak keluar rumah, apa yang dilakukan supaya dia tetap hidup kan gitu. Nah ini yang saya katakan bahwa terjadi kebijakan yang gagal. Sehingga ini tidak turun-turun, meningkat terus. Agak jahatnya begini, agak jahatnya. Kira-kira ada nggak sih negara yang suka kalau penduduk Indonesia berkurang banyak? Indonesia kacau, Indonesia tidak terkendali. Siapa yang paling berkepentingan? Siapa yang paling mengambil keuntungan dari ini? Sedangkan kita krisisnya jelas, bersamaan antara ekonomi dengan kesehatan. Dan perlu juga dalam kondisi seperti ini juga kita tidak lepas secara geopolitik juga Amerika sama Cina juga menegang. Gitu kan, menegang. Kalau perang sih saya agak pesimis karena mereka semuanya tahu Amerika dengan sekutunya punya nuklir, Cina juga punya nuklir, kan gitu. Saya sudah bikin studi bandingnya kebetulan. Ya. Ditambah memang perang nuklir itu tidak dimungkinkan. Yang dimungkinkan memang perang ICT tadi. Sehingga mereka dalam terminologi mereka menggunakan istilah Cold War ICT. Ujung-ujungnya kan melemahkan ekonomi kan gitu. Gitu. Jadi gitu. Karena kalau nuklir ini hulu ledaknya aja bisa 1000 kali Hiroshima Nagasaki.
jumlah semuanya dimiliki. Kalau di ya sekitar 20-30% aja habis. Tapi dalam rangka menakut-nakuti, Ya itu wajib. Tapi masing-masing takut sendiri gitu kan. Cyber. iya, Gitu dalam rangka menakut-nakuti, Tapi balik lagi tadi Iya, ya, sebetulnya menarik kalau Mas Gatot bisa menjelaskan lebih jauh tentang yang biological war kayak gitu ya. Kalau kita lihat yang kasus Irak misalnya, Iya. itu kan Saddam Hussein dulu dikatakan punya apa? weapon mass destruction berbasis biologi Tapi 11 tahun kemudian tidak terbukti. Hillary Clinton mengatakan tidak kayak gitu ya, Iya. tidak punya, padahal Saddam Iya. Hussein-nya sudah hancur 500 ribuan. Dan persisnya jangan lupa Husnul, saat itu adalah war on Iraq. Dan war on Iraq itu diserang weapon mass destruction basis biologi. Ini kan sebetulnya perang-perang konvensional yang memang terus-menerus dikembangkan juga Betul. oleh Washington Administration Policy Iya. maupun kekuatan-kekuatan Barat sebetulnya dalam konteks itu. Nah, posisi kita di Indonesia yang secara struktur pemerintahannya, leadershipnya yang kapabilitas dari mereka, tapi pada saat yang sama juga masyarakat kita secara luas itu juga education ya, pendidikan dan sebagainya yang masih rendah. Terus tadi dikatakan Mas Gatot tentang kekuatan Indonesia sebagai kekuatan pangan dunia sebetulnya ya, kalau kita mau memanfaatkan terutama di era pandemi Covid ini kan sebetulnya kita bisa main di situ. Tapi kok sepertinya semua jadi lemas. Itu gimana melihatnya? Saya melihatnya begini, sebenarnya kita ini dalam kondisi yang sekarang ini, kondisi yang 8 bulan yang lalu sampai sekarang ini, harusnya kita ini jadi juara. Jadi juara. Juara harusnya. Ini kan semuanya lockdown. Iya. Dia harus mandiri kan gitu. Kita sekarang di lockdown oleh 59 negara juga akhirnya. Jangan bicara begitu, saya tersinggung. Oh, Tersinggung. Justru sekarang lah kita harus bangga karena kita di lockdown karena ditakuti oleh dunia. membawa virus. Kan ditakuti. Loh kalau saya manfaatkan. Kalau kamu macam-macam saya kirimkan pesawat, saya terjunkan orang-orang sana. Ditakuti. Lihatnya sebagai kekuatan. Beda kacamata aja deh. Gitu. Oke. Tapi bagus juga sih sebagai cyber kayak gitu. Jadi semua dalam kondisi lockdown semuanya, kita semuanya punya di sini. Ya. Sebetulnya orang Indonesia itu punya mental itu loh, dijedotin ke tembok dulu baru kemudian kita itu hidup. Itulah kehebatan kita gitu kan. Tapi kok belum keluar ya? Kita masih mau dijedot-jedotin doang, ini belum hidupnya itu. Kita punya semuanya di sini kan gitu. Gitu loh. Gitu. Nah, energi dan makanya saya bilang dalam kondisi sekarang ini kita mempunyai daya tahan yang lebih. Ya, jangan mengatakan bahwa kita masih aman. Tidak. Kita dalam kondisi sangat berbahaya ini. Karena kita ini sekarang ini struktur masyarakat kita ini. Contohnya gini. Pada saat pertama kali lockdown kita ingat ojol kan diberitakan, wah ojol itu paling susah segala macam. Tapi berapa hari kemudian ojolnya paling enak. Nggak usah kerja di pinggir jalan, semua orang ngasih, ada yang ngasih amplop, ngasih bahan mentah, ada yang ngasih bahan makanan kan gitu. Itulah rakyat kita, gitu loh. Gotong royongnya seperti itu gitu. Nah, tetapi sampai kapan ini gitu. Yang paling harus kita waspadai adalah karena krisis ini bersamaan dan sama-sama kita belum menunjukkan perbaikan. Saya ulangi ya, krisis bersamaan antara krisis tentang kesehatan dan tentang finansial ekonomi yang sekarang belum memperlihatkan yang lebih baik akan berubah kepada krisis sosial. Akan menuju krisis sosial. Ya, kalau ini sama-sama bisa terjadi krisis sosial. Iya kan? Sudah mulai kejahatan meningkat. Apa itu bukan dimulai dengan krisis kemanusiaan? Baru kemudian manusianya terus berontak gitu. Ya, saya kan katakan akan berubah pada krisis sosial. Jadi dengan demikian contoh sekarang ini kasus perceraian sudah banyak. Betul. Ya kan? Ada yang ngantri aja sampai 400, ada yang 800 kan gitu. Ya, kemudian orang gila bertambah. Sampai orang gila juga bunuh ulama kan gitu bertambah gitu. Mencoba untuk pembunuhan. Jadi ini nanti lama-lama terjadilah kemiskinan meningkat, kesenjangan sosial meningkat, ya kan, kejahatan meningkat, krisis sosial, dan ini bisa berdampak pada badai politik. Badai politik. Badai politik. Ini. Ya, ini yang harus benar-benar pemerintah melihat benar
ya kan, melihat benar-benar kemudian segera cepat bisa dianukan sehingga ini tidak terjadi. Ada potensi mengatasinya, ada kemampuan mengatasi. Kita harus optimis mampu. Harus optimis mampu. Tapi dalam praktek kemarin yang terjadi soal PSBB aja, data tentang kemiskinan itu gagalnya luar biasa karena data itu. Itu yang saya katakan bahwa marilah kita bersama-sama dan pemerintah mengevaluasi lagi semuanya, membuat satu aturan-aturan yang mempunyai kekuatan, untuk menerapkan kepada semua, gitu. Pada saat Pak Doni jadi dan Satgas Covid, saya telepon, ya, kamu dikasih senjata apa? Senjata apa, Pak? Dalam kepresmu itu isinya apa? Betul. Kalau kepresnya hanya seperti itu, hanya bisanya ngomong aja di SMS. Betul. Harusnya Panglima TNI di bawah Satgas Covid dalam bidang apa? Betul. Punya tentara, punya rumah sakit, punya kapal, punya ini kan gitu. Kementerian Perhubungan di bawah Satgas Covid dalam bidang apa? Imigrasi dalam bidang apa? Semuanya, gitu loh. Jadi begitu meningkat, imigrasi tutup atau apa? Satgas Covid ini nggak dikasih. Tidak ada koordinasi, di satu sisi di sini ditutup, imigrasi yang di beberapa Kementerian Dalam Negeri dalam bidang apa, gubernur dalam bidang apa, semuanya, sehingga apa yang dikatakan itu merupakan fatwa hukum kan gitu kan. Itu konsep kepemimpinan efektif pas kata. Iya, jadi dan seharusnya bukan itu yang memimpin. Ya, setingkat paling minimal menteri koordinator yang memimpin. Yang menteri koordinator yang membawahi semuanya, ditambah lagi kekuatan-kekuatan yang lainnya lagi. Contohnya seperti ini. Masih ada peluang ini. Jadi kita harus optimis. Tidak bisa tidak. Kalau kita tidak optimis, otak kita tidak akan punya jalan. Kalau melihat dari fakta keuangan, baik moneter begitu ya, pesimisme yang muncul, duit nggak ada. Jadi negara sudah dalam posisi nggak punya duit pada satu sisi. Di sisi lain, para pejabatnya sedang mempermalukan dirinya dengan cara ngambil kebijakan yang compang-camping begitu. Di satu sisi tadi kebijakannya tidak efektif, kepemimpinan tidak efektif, agenda-agendanya seperti yang Mas Gatot lihat tadi juga berantakan. Gimana cara matanya gini? Ya itu tadi, karena tidak ada perangkat perundang-undangan yang ini. Yang kedua, moralitas. Nah, maksud saya bagaimana kita bisa mereka optimis. juga menggunakan yang undang-undang, tapi undang-undangnya juga nggak jelas kan, undang-undang nomor 2 tahun 2020. Jadi optimismenya bagaimana muncul, maksud saya. Kalau di tengah juga. situasinya malah yang terdorong pesimis gitu. Jadi kelihatannya ini sekarang ini masih bersandar kepada undang-undang darurat yang pada tahun 60-an, 50-an kan gitu. Sudah beda situasinya kan gitu. Jadi dalam kondisi yang seperti ini harus mulai dikupas satu persatu. Bersama-sama gitu. Kemudian duduk bersama semuanya dan pasang mata, pasang telinga. Jangan jadi buta tuli. Ada orang menyatakan kritik seperti ini. Marilah bersama-sama bahwa siapapun yang berbicara, kritik di mana, di jalanan pun kritik, itu kadang-kadang nggak ada panggungnya kan di jalanan. Ya. Dengarkan, gitu loh, dengarkan, karena yang mengkritik ini adalah warga kita sendiri, gitu. Yang tahu bahwa kalau dikatakan kapal akan karam, oke, kapal nggak ini, mobil lah masih jalan, mobil nggak lah, mau longsor lah, mau apa, yang penting akan hancur. Maka orang yang mengkritik itu kita berpikiran positif. Mereka karena tahu akan hancur, mereka menyampaikan saran dan kritik agar tidak ikut hancur. Kan orang katakan ini parlementer loh. Jangan samakan dengan lain dong. Kita ini presiden dipilih oleh rakyat, DPR dipilih oleh rakyat kan gitu. Manakala tidak percaya sama DPR, turun di jalan. Sekarang jadi dipertanyakan karena di dalam teori politik itu ada yang namanya election coup. Jadi kudeta melalui pemilu. Sepertinya itu adalah pemilu yang demokratis, tapi sebenarnya sudah terjadi kejahatan pemilu. Itu terjadi di Mesir. Ya. Sudah terjadi di Mesir. Terjadi itu teori tahun 70-an. Iya, dan itu juga terjadi di beberapa negara Amerika Latin sudah. Namanya election coup. Iya. Dan balik lagi ke. Jadi bukan kudeta yang kita kenal seperti tentara seperti kayak di Thailand gitu ya. Okay. Jadi satu tentara lagi enggak. Thailand juga jangan dibilang kudeta loh. Jangan dibilang kudeta. Pasti ada restu dari Raja. Dan baliknya lagi soal ideologi. Balik lagi ke sumpah pertama tadi. Dalam rangka sumpah ada yang pada ideologi. Ada yang tidak. Iya. Nah, balik lagi sekarang ke pertarungan kita. Kalau kita
ternyata dihadapkan oleh kenyataan pesimisme, tapi kita tetap optimisme. Maka bagaimana kita melihat situasi politik yang nampaknya makin diarahkan untuk sampai pada posisi tumbuh berkembangnya komunis gitu-gitu Mas. Balik lagi ke tadi. Balik lagi ke situ. Gimana atau kekuatan mereka yang memang artinya ada kekuatan mereka memaksa untuk sampai di sana. Itu yang membuat sesungguhnya publik menjadi khawatir menghadapinya. Ya, melihat ini kita harus berpikir dari awal akan melakukan sesuatu kegiatan secara konstitusi. Kita berpikir secara konstitusi kan. Jangan sampai secara konstitusional ini menjadi, karena undang-undang di tempat kita yang sekarang ini, yang sudah di amandemen ini bisa mengarah ke sana. Bisa mengarah begini. Bisa tidak? Kalau di parlemen nanti setelah tahun 2024 hanya satu partai saja. Bisa. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Karena begini indikasinya sekarang. Sekarang ini sudah dipecah-pecah partai. Silakan tumbuh lagi partai lainnya lagi. Kan gitu kan? Contohnya lagi sekarang PAN ada Amin Rais buat lagi kan gitu. Partai Berkarya ada 2 kan gitu. Golkar sudah lama dipecah kan, ada Nasdem segala macam. Nah, kemudian nanti apalagi lah dipecah-pecah. Sekarang saja yang belum dipecah-pecah aja sekarang dalam parliamentary threshold yang 4% hanya berapa? Bayangkan kalau sudah dipecah-pecah seperti ini nanti parliamentary threshold-nya akan naik sampai 8%. Bisa jadi cuma 1 sana. Jadi kriteria yang kemudian malah menentukan arah sistem ya, bukan sistem menentukan kriteria ya. Kan mestinya kan cara berpikir itu kan parliamentary threshold atau presidential threshold itu kriteria. Sementara sistemnya kan sesungguhnya tidak begitu, tidak menyatakan begitu. Artinya logika berpikir sehatnya adalah mestinya sistem menentukan kriteria. Dibalik. Kriteria menentukan sistem. Gitu. Dibalik ya, undang-undang kita bisa seperti itu dibalik. Gitu ya? Dibalik. Itu cerdas atau bodoh itu? Ya, cerdas atau bodoh? Sangat cerdas. Oh, sangat cerdas. Yang tidak bisa melihat bodoh. Iya. Oke. Yang tidak bisa melihat bodoh. Jadi kita jangan terpaku bahwa orang akan ribut tentang sekarang gini, logika berpikirnya. Undang-undang pemilu nanti pada tahun 2024 memilih bupati, wali kota, pemilu serempak. Bupati, wali kota dengan wakil-wakilnya ya, gubernur, presiden, DPR, pusat, tingkat 1 sama DPRD, 7 bersamaan. Kan gitu. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita di kabupaten, pasti orientasinya ke bupatinya saja kan. Partai nggak boleh pikirin, nggak pikir apa aja. Ini yang berbahaya. Mengarah ke situ bisa. Mungkin ada orang sakit gigi, saya bicara seperti ini. Waduh, udah ketahuan nih caranya kan gitu kan. Jadi jangan sampai. Jadi arahnya ini sesungguhnya arah partai tunggal ya kalau begitu. Arah partai tunggal. Oke, jadi pemilu 2024 dengan modal serempak itu sesungguhnya mengindikasikan bahwa Indonesia mengarah ke partai tunggal. Ya, indikasinya nanti. Kalau parliamentary threshold-nya naik atau tetap, itu bisa. Tapi kalau dia turun, nah itu bisa tidak. Ada indikasi 2. Indikasinya pertama parliamentary threshold bertahan atau naik. Yang kedua kemudian pemilu serentaknya dibikin sedemikian rupa. Bukan 22. Iya, sudah disiap lakukan seperti itu. Tapi poinnya kan nanti bisa saja orang dengan parliamentary threshold akan lain lagi cerita berpikirnya. Partai kan akan masuk lagi ke Mahkamah Konstitusi dalam posisi parliamentary threshold. Ya, posisi Mahkamah Konstitusi udah 70 tahun kok. Yang kemarin kerja sama dengan yang naik besok kerja. Artinya sistematik mereka kerja ya? Sistematik yang kerja. Pasti. Jadi itulah kecerdasan secara konstitusi gitu. Kecerdasan. Ya, maka kita harus melihat juga dengan cara yang lain. Sama konstitusional di dalam konteks itu. Tapi ya kejahatan-kejahatan menghancurkan sebetulnya munajat para pendiri bangsa, perjanjian sucinya kemerdekaan Indonesia waktu itu. Jadi kalau pakai istilah Pak Gatot, sistem nilai dan jiwa Undang-Undang Dasar 45 terancam untuk luluh lantak karena sistem yang dibangun oleh tadi modelnya begitu berarti ya? Ya, kita ini pada saat reformasi itu berhasil kawan reformasi. Setelah berhasil euforia ya. Yang masuk ke dalam Senayan ini punya misi-misi. Gitu.
maka logika pembuatan undang-undangan tidak sesuai dengan waktunya. Iya kan? Harusnya DPR atau pemerintah membuat undang-undang dalam amandemen kan gitu. Kemudian didiskusikan, ya, kemudian disosialisasikan, diperbaiki lagi kan gitu. Kalau kita lihat jumlah yang di amandemen atau undang-undang yang lahir, berapa jumlahnya, berapa waktunya, akan kelihatan itu. Jadi masih satu undang-undang mungkin cuma 1 minggu. Bagaimana buat undang-undang 1 minggu? Akhirnya seperti ini. Bayangin pemilihan presiden langsung loh. Pemilihan DPR langsung pada saat terjadi pemilu itu satu partai pun ribut. Ya, dia berkelahi sendiri kan gitu. Partai dengan partai juga ribut. 2004 itu. Iya. Tapi berbeda. Di 2004 itu kita masih ada lah pemikiran-pemikiran orisinalitas direct presidential election dengan semua partai yang masuk ke parlemen itu bisa punya calon. Tapi sesudah itu dengan presidential threshold yang sistem presidensial tapi pakai threshold. Iya. Di situ rusaknya sebetulnya kalau yang Pak Gatot mau bilang doingnya ini punya masalah. Tapi Iya. masalah beratnya ternyata bukan di doingnya, di aturan-aturan dasarnya yang bikin doingnya itu berantakan. Makanya itu pertanyaannya, mengapa kok saya melihat seperti itu? Karena pada tahun 2014, tanggal 10 Maret, saya bicara di UI, kemudian setelah saya bicara, di akhir bicara saya tanyakan, kalau Anda semuanya adalah presiden, bukan presiden negara kesatuan Republik Indonesia, melihat bahwa akan terjadi krisis pangan, air dan energi di negaramu masing-masing, karena kondisi yang segala macam dari analis, dari ahli-ahli mengatakan seperti itu, maka melihat bahwa Indonesia lah yang bisa menyelamatkan negaramu, apa yang kamu lakukan terhadap Indonesia? Jawabannya menarik. Saya akan perang segala macam seranglah Indonesia segala macam. Ya, saya akan membeli undang-undang. Ada juga. UI. Akan membeli dong. Akan beli undang-undang. Saya tanya, gimana undang-undang beli? Waktu itu sama si Bang Kostat. Alah, Bang Kostat tidak punya, pura-pura nggak tahu lah. Di DPR itu satu komisi kan berapa jumlahnya? Iya. Nggak sampai 70 kan? 56. Iya. jadi drafting kepentingan siapa itu? Tinggal kita beli saja, kita kasih uang semuanya, kita rekrut segala macam. Kemudian kita ciptakan satu pasal saya dalam undang-undang itu. Tapi belinya kan tidak cuma di DPR juga, belinya juga yang di eksekutif juga. Ya, itu kan bahasanya mereka seperti itu kan. Soalnya kalau enggak kan nanti DPR-nya saja yang disalahkan partai, padahal ini adalah Ini ada kaitannya gitu deh. Itu. Oke. persekongkolan kayak gitu loh. Kita beli undang-undang. Yang kedua, kita rekrut orang-orang yang pintar-pintar, ya kan? Kasih beasiswa di negara kita rekrut dia. Kita jadikan agen-agen kita. Agen-agen kita, gitu, agen kita. Tanpa sadar, kan gitu. Nanti di sana juga, di Indonesia juga yang ada juga. Itu sudah dilakukan oleh satu negara tertentu terhadap Indonesia sejak tahun 70. Sejak 56 itu. Ini presiden negara yang berita bilang sama saya, gitu kayak gitu. Dibeli, jadi itu dibeli Ya. sesuai dengan kepentingan itu. Jadi nanti kepentingan kita lewat boneka-boneka itu, gitu kan. Intelektualnya juga. Kemudian dia katakan adu TNI dengan Polri. Adu karena dia merupakan tiangnya penjaga darurat, diadu, diacak-acak gitu loh, supaya konsentrasinya. Yang kedua, buat api-api tempat lain, entah pemberontakan lah, entah apa gitu, buat sehingga terkonsentrasinya ke situ. Jadi di dalam negara dibuat sibuk sendiri gitu loh. Konflik internal ya. Konflik internal. Kemudian yang kedua, jadikan Indonesia sebagai negara pasar, gitu. Loh, kenapa pasar? Pak, kalau kita udah jadikan negara pasar, industri itu nggak akan hidup, gitu. Jadi mereka konsumen saja gitu, karena rakyatnya banyak. Justru kalau Indonesia menjadi negara-negara yang punya industri sedikit yang bahaya. Bukankah Jepang sudah memperlakukan itu sejak tahun 70 terhadap Indonesia, sehingga Indonesia adalah konsumen Jepang? Iya, tetapi kan hanya mobil saja ini. Beliau masuk yang dipakai Panglima juga ada itu. Oh gitu ya? Ya, ada itu. Ada itu. Lihat aja, entah jam, entah pulpen, entah kaos kaki,
pakaian dalam ada, semuanya juga ada gitu pasar. Selanjutnya dia mengatakan bahwa jadikan kita rusak generasi mudanya. Kita rusak generasi mudanya menjadi generasi muda yang maunya instan, kayak gitu. Kemudian euforia, hiburan dengan narkoba. Jadi kalau generasi muda sekarang tidak mengerti peristiwa G13 PKI, sebenarnya masuk dalam strategi itu. Iya, strategi itu semuanya gitu. Bukan hanya itu, nggak peduli. Bisa atau kemudian ini, Mas, dia punya mainan sendiri. Bahasanya kan sekarang sepertinya justru PKI itu victim di dalam konteks itu. Ya, jadi masalah human right, masalah violence, gross human right violation, dan mereka sekarang membangun kembali kekuatan itu, dan itu di kelas-kelas saya misalnya di UI dipercaya. Masalahnya sejak bertahap mulai dari tahun 2003 sampai tanggal bersihnya tahun 2008 sudah tidak ada pelajaran sejarah tentang G13 PKI, nggak ada lagi. Sudah hapus. Sudah hapus. Sekarang 2020, udah berapa tahun tuh? 2008. Lalu kemudian juga jargon-jargon politiknya kan kalau kita mengingatkan kan selalu dikatakan kok masih percaya, udah nggak ada kok masih percaya. Ya memang sengaja. Awareness dari leaders para pemimpin sendiri juga. Jadi kembali lagi yang katakan Irak tadi, kan itu sebelum Amerika menyerang, maka tim medianya dulu yang dengan busur-busurnya yang secara internasional menyampaikan bahwa memang akhirnya timbul kesimpulan bahwa Presiden Irak itu kurang ajar. Jadi kalau diserang, ya wajar-wajar saja gitu kan. Makanya tematik tadi. Iya, ya, orang Irak jadi sama aja kondisi sekarang ini dibuat seperti itu gitu. Jadi, tapi kalau itu kan jelas tuh kan ramai dengan kekuatan-kekuatan di kita ini urusannya ya ICT itu tadi yang buzzer-buzzer yang receh kayak gitu loh, bukan sesuatu yang ya memang buzzer itu kan bermanfaat. Yang kadang-kadang orang suka sama yang receh-recehan itu kan gitu. Kayak musik aja kan, ada yang suka musik apa itu seperti itu gitu. Jadi sekarang ini makanya sekarang ini antara lain COVID ini orang kan ada yang percaya, ada yang nggak percaya COVID kan. Karena dengan adanya buzzer, dengan ada segala macam, orang susah menyimak mana sih informasi yang benar. Itu yang saya maksud sebagai krisis sosial, krisis kepercayaan satu sama lain. Muncul ini, oh enggak, tempat saya nggak ada kok, ngapain harus pakai masker? Seandainya semua masyarakat mengatakan bahwa, anggap aja seperti perang deh, gitu. Ya, jangan kemana-mana. Ini. Sekarang rumah sakit penuh semuanya. Coba. Nah, inilah yang seharusnya sama-sama kita punya pandangan yang sama gitu loh. Makanya saya waktu Pangkostrat itu kenapa saya bicara, karena sungguh aneh kita suatu negara tidak ada satu institusi pun, entah itu BAIS, Intelkam, BIN, yang membuat ancaman negara ini 5 tahun ke depan aja, apalagi 10 tahun, 20 tahun ke depan. Mereka bekerja untuk negara atau mereka bekerja untuk rezim? Itu bekerjanya, tapi panduan kerjanya itu loh. Panduan kerjanya artinya manifesto. Katakan manifesto intelijennya apa, manifesto pertahanannya apa, manifesto militernya apa, manifesto keamanan. Itu mestinya muncul dalam kerangka tadi, kalau pakai istilah Mas Gatot, kedaulatan yang utuh terhadap ideologi bangsa ini. Ancaman nggak ada ancaman ke depan. Ancaman. Ya. Yang kedua, dengan aturannya sekarang Presiden itu tidak bertanggung jawab kepada MPR, nggak usah buat programnya cuma program 5 tahun kan gitu. Jadi Presiden 5 tahun ganti lagi, gimana? Sedangkan kita sekeluarga saja punya anak aja Punya tanggung jawab. programnya nanti TK-nya di mana, SD-nya di mana, mau ke apa kan? Ini negara besar, hanya 5 tahun. Setelah 5 tahun ganti presiden, ganti lagi. Tanggung jawabnya nggak jelas. Tanggung jawabnya nggak bisa dipertanggung jawabkan. Hanya masalah anggaran saja yang dipertanggung jawabkan. Ada undang-undangnya defisit anggaran 3%. Bukan pidato tahunan Agustusan itu bukan merupakan pertanggungjawabannya. Kalau pertanggungjawaban tidak diterima, apakah bertanggung jawab? Tidak.
Artinya percuma ya, karena itu tidak bisa sebagai pertanggungan karena tidak ada konsekuensi. Cuek aja. Hanya gua jaga jangan sampai defisit anggaran 3%. Iya. Sekarang nggak boleh lebih. Ada undang-undang baru kan? Ya itu namanya itu kan ini kan. Jadi memang apa ya? Memang saya paham. Menatanya dari mana sih? Nah, ketika pertanyaannya menatanya dari mana, itu tadi. Kalau pendekatannya pada sistem, berarti memang kita harus melihat pada persoalan konstitusi kita posisinya. Nah, jadi kalau Mas Gatot tadi bilang, sumpah setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. tapi batang tubuhnya sudah sangat bertentangan ngerontokin dengan Pancasila pembuktiannya. itu gimana tuh Mas jadinya? Sekarang kan gini, saya tanya, apabila ada undang-undang bertentangan dengan undang-undang, siapa yang punya kewenangan? Dalam perundang-undangan Mahkamah Konstitusi. Tapi Undang-undang dengan konstitusi. Tapi Mahkamah Konstitusi seperti kita tahu sekarang bisa diperpanjang, bukan usia jabatannya menjadi diperpanjang. Kalau benteng sudah tidak ada, sekarang mau apa kita? Itu proxy war ya? Bagian dari proxy war itu. Ketemu kita. Ketemu itu proxy war. Kan saya katakan tadi undang-undang dibeli, orangnya di ini kan gitu. Jadi makin konkret lagi ketika Mahkamah Konstitusi diubah itu proxy war. Saya pertegas itu tadi posisinya. ya jelas itu. Jelas ya. Jadi apapun akan dilakukan itu gitu loh. Tanpa disadari oleh kita gitu loh. Makanya saya katakan semua kejadian-kejadian di sini ini yang berkaitan dengan kenegaraan atau pemerintahan itu dari luar pasti ada. Gitu. Dari luar pasti ada. Karena itu adalah proses. Bang, negara ini amat kaya. Percaya saya. Amat kaya. Sekarang gambarannya gini aja deh. Gambaran gampangnya aja. Kalau kita mau nih ya. Kita mau kerjasama dengan Jepang lah. Saya perlu kapal. 3 jenis kapal. Yang sampai ke laut teritorial, kapalnya yang berapa? 100 ton kan gitu. Sampai yang 800 gitu. Sampai ke zona ekonomi inklusif kita kapal. Saya pinjam deh. Saya beli, nanti saya bayar. Kenapa kok bisa bayar? Bisa. Saya akan buat koperasi. Kapalnya yang canggih saya bilang. Kemudian ikannya pun saya jual ke Anda dengan minus 3% dari atau 5% dari harga internasional, pasar internasional. Udah itu, ini pun saya bayar Anda berapa tahun. Dengan bunga bank layak. Nelayan kita atur semuanya, kan buat koperasi, per kapal ada yang 20 orang, tergantung misalnya sampai 30 orang, kan gitu. Double diskon tuh berpikirnya nih. Double diskon tuh dalam secara ekonomi. Iya kan? Gitu kan? Nah, Masuk tuh. Iya. kalau saya bikin kurang lebih 30.000 kapal, masih hilang di laut kita. Masih hilang di laut kita. Dengan kapal yang tercanggih loh ini untuk zona ikan segala macamnya. Bayangkan. Itu aja udah cukup dengan APBN kita. Cukup APBN kita. Itu aja kira-kira 1 ton berapa? Kan gitu. Itu aja bisa. Nggak usah ngeluarin uang. Nggak usah ngeluarin uang. Jepang jelas. Oh, saya cetak kapal mau dibayar, dijualnya kepada saya kan dapat di harga diskon. Ayo. Pinjamnya juga dengan bunga banknya juga. Makanya saya bilang double diskon tuh jadi posisinya. Pasti bisa dibayar kok. Pasti bisa dibayar, pasti gitu. Oh, ikan kita banyak kok di semua tempat. Jadi problem utamanya selain sistem berarti problem para pemimpinnya juga ya Mas? Iya, pemimpin juga, Sistemnya juga. konstitusi juga, sistemnya juga gitu loh. Bayangin ya, nikel. Taruhan sama saya, ada nggak pabrik nikel yang ada sekarang ini? Buatan Amerika, buatan Jepang, buatan mana deh? Semuanya buatan Cina. Itu kalau ngambil itu kapal-kapal dari Sulawesi itu. Karena jadi begini, kita ini jangan memusuhi Cina. Cina itu sejak berdiri dilatih tanpa perang sama dilatih dengan ekonomi, kayak gitu. Tetapi berdaganglah dengan Cina. Gitu. Di Al-Quran pun ada kan gitu kan, untuk ilmu sama Cina gitu. Berdagang, bukan berkawan, gitu. Kalau berdagang itu kita harus belajar juga.
Kan gitu. Abang nih mau jualan HP ke saya. Saya tahu dari Mbak Husnul kan, HP ini dijual kepada saya 10 juta. Kalau saya nggak tahu, ya mau aja 10 juta. Tapi, Bang, abang kan dari Bu Husnul ambilnya cuma 6 juta. Bagi 2 lah, kamu 2, saya 2, 8 juta lah. 8 juta kan gitu kan? Kan gitu kan? Iya. Pasti mau. Tapi kalau enggak, Pak Gatot, jual aja investasi Pak Gatot. Pak Gatot ini saya kasih 1 juta, jualnya 10 juta. Dan itu sebenarnya konsep Beijing sendiri begitu, yang mengatakan kita nggak menjajah Indonesia kok, kita beli. Jadi kenapa tanah dibeli itu konsepnya itu kan itu. Udah jajah beli. Kita yang mau dijajah. Kita yang mau dijajah gitu loh. Jadi kita ngajak berpikir kepada masyarakat semuanya itu jangan hanya menyalahkan Cina, tapi menyalahkan orang-orang kita juga yang punya kebijakan itu loh. Jadi kalau begitu benar tesis yang saya bangun dong Mas Gatot. Loh kalau nggak bener ya gimana mau jadi? Ada inersi kayak gitu. Bukan. Kali ini kan kajiannya dari militer. Kajian saya kan kajian ekonomi politik. Saya menyebut begini Mas Gatot, bahwa utang luar negeri dan investasi asing itu 5I. Yang pertama, dia statusnya invasi. Tadi invasi itu. Daripada ngutang mendingan gue beli invasi dia. Berikutnya dia infiltrasi. Berikutnya dia intervensi. Akhirnya beli undang-undang dan sebagainya. Itu tuh dia intervensi, dia posisi-posisinya. Lalu berikutnya kalau masih ini masih bisa bertahan, dia takut-takutin, dia intimidasi. Lu nggak mau berantakan nih, ayo, lu berantakan nih, dia intimidasi. Yang orang tidak sadar, kebanyakan sama sekali political scholarship bahkan tidak sadar, inflasi. Inflasi ini bagi Amerika, ini senjata awal untuk menjatuhkan sebuah kekuatan pemerintahan. Soeharto jatuh karena inflasi pertama. Tapi ini Amerika juga berapa kok kita belum nggak jelas. Karena kebetulan masyarakat di bawahnya dikena bansos hebat, sehingga inflasinya kena. Husni Mubarak jatuh karena inflasi. Soeharto Soekarno jatuh karena inflasi. Artinya begini saya bilang, betapa miskinnya pengetahuan kita, betapa yang namanya utang luar negeri dan investasi asing itu 5I. Nah ini sesungguhnya bisa dibangun dalam perspektif pertahanan maksud saya gitu. Perspektif pertahanan sekarang ini kita harus menggunakan taktik strategi ekonomi, gitu loh. Itu kan tadi strategi dagang. Kalau kita berdagang kan harus begitu, iya kan? Infiltrasi dulu nih, kita harus tahu dulu nih. Kan gitu. Infiltrasi kan? Infiltrasi. Ya susu habis tahu petanya begini kan gitu. Nah, habis itu masih kita takut-takutin lagi. Sana juga jual juga kok bunga. Sana kan gitu. Kurang lagi, saya cari lagi intimidasi lagi kan gitu. Kalau lu nggak jual, ntar bang lu masih nggak bisa taruh orang lagi. Jadi begitu. Sama aja. Saya kalau punya kekuatan finansial, saya punya bank, saya buka bank, ada orang kredit, ini bagus, kerja terus, investasi kan, dari mana ke pasarnya, industrinya dari mana, bahan pokoknya bagaimana kan, pengolahannya bagaimana. Saya harus yakin dong kalau Mas Gatot hebat bicara ekonomi politiknya. Perbankan itu pusat informasi bisnis, sehingga ketika yang namanya satu negara perbankannya dikuasai asing, maka sesungguhnya informasi ekonomi politiknya dikuasai oleh pihak luar. Kalau udah buka, saya buka lagi kan. Sekarang gini, Bu Husnul nih, pribumi pinjam ke bank pemerintah nih, kayak gitu. Begitu saya mau kasih, Pak Nursi bilang, Pak Gatot, kalau Pak Gatot kasih ke Bu Husnul, tabungan saya tarik loh. Saya punya 1 triliun lebih situ. Atau 2 triliun. Intimidasi. Nggak jadi saya kasih ke situ. Kan gitu. Begitu nggak jadi, beliau punya orang. Udah, saya 60% deh. Saya bayar sekian. Oh iya lagi kredit. Akhirnya dapat. Padahal dia dapat 40. Itu modalnya begitu. Jadi, ini berlangsung. Jadi menguasai bank ya. Itulah strategi infiltrasi itu begitu. Jadi ya gimana dong? Sepertinya itu seperti the vicious circle. Iya. Sepertinya. Padahal kan sebetulnya ada. Dalam putusnya di mana? Tadi yang saya bilang sama Mas Gatot, leadershipnya kayak apa tuh ceritanya dalam rangka mengatasi krisis ideologi yang berdampak pada krisis strategi dan perbankan pun harus ada. Diamati aturan-aturannya kayak gitu. Setiap akan mengadakan krisis seperti ini ada intelijen ada di situ, intelijen ekonomi. Kita belum punya intelijen ekonomi.
pada saat sekarang ini sangat dipentingkan S2. Gak menghancurkan negara lewat ekonomi. Sekarang Saya sampaikan aja Mas. Sejumlah bank itu justru sejumlah yang bank gede-gede dari negara-negara gede gitu ya. Beyond that is an intelligence network. Pasti. Ya, Jadi terus terang saja. Bahkan untuk melengkapinya mereka menggunakan konsultan, international consultant, a part of intelligence network. Ya iyalah. Itu dahsyat itu Ya, harusnya semua itu national interest dari negara itu bersangkutan untuk kepentingan rakyatnya lah. Kalau kita monggo silahkan aja. Kalau kita kan diri sendiri, kalau mereka dikawal semuanya. Betul. Dikawal. Betul. Dikawal. Kita nggak, makanya saya katakan kita belum punya intelijen ekonomi. Kalau intelijen ekonomi ada, berarti counter intelijen juga harus ada kan gitu kan. Gitu. Itu belum ada kita gitu. Jadi ekonomi kita bisa jalan sekarang ini luar biasa. Gangguan dari dalam ada, gangguan segala macam ada, tidak dikawal pun masih hidup. Iya kan? Di dalam juga diganggu terus kan itu. Masih hidup. Ini luar biasa. Makanya cost kita ini, cost produksi kita ini rata-rata antara 21 sampai 24%. Cost industri kita ini. Gimana kita mau bersaing? Contohnya, nggak usah jauh-jauh dengan Malaysia deh. Kita buka aja ya. Kita buka, pokoknya Malaysia tanpa apa-apa bisa ngirim daging ke sini, bisa ngirim ayam ke sini, bisa ngirim telur ke sini. Tutup nggak kira-kira peternakan telur di sini? Tutup. Peternakan ayam? Tutup dong. Sapi ayam? Tutup. Kambing ayam? Tutup semuanya. Belum yang lain-lainnya. Mas, itu kan cuma dari Malaysia deket. Ini dari Brazil bisa ngirim ke sini dan mengganggu peternak. Coba kebayang nggak? Dari Brazil. Iya, saya pun yang deket saja kan. Kalau yang dari Brazil sapi memang dari sana memang itu. Oh, dahsyat mengganggunya luar biasa. Bawang merah, bawang putih itu hampir 100%. Kan logikanya kan gitu kan. Karena memang peran intelijen tidak sampai situ yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Jadi balik ke dalam penjelasan Mas Gatot tadi, ini yang disebut sesungguhnya sebagai krisis multidimensi ya. Kan tadi Mas Gatot bicaranya ini krisis multidimensi. Iya. Ini salah satu uraiannya ternyata ketemu antara militer, pangan, ekonominya, semuanya beli di era COVID. Di era COVID. Nah, udah. Itu posisinya. Sama aja sekarang. Kita bukan dibuka jalan dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Timur kan. Dipakai nggak sekarang? Tidak efektif. Ya sekarang kan gini. Harusnya jalan itu jadi efektif. Iya. Saya sampaikan, saya bikin Malaysia menangis, bisa. Kalau seandainya di sepanjang jalan ini kita bagi-bagi 50 hektar sini, kasih penelitian tanaman apa itu sawit lah, apa segala macamnya gitu. Kemudian dikasih tahu sama semuanya ini. Sekarang gini Bang, kampanye gini. Abang saya kasih nih, minta berapa? 50.000 hektar, saya kasih. Kayak gitu. Apalagi? Membuat apa? Kayak gitu. Uang, pinjaman, ya kan? Mau bikin apa sih? Sawit, berapa perlukan? Sekian, saya cek. Bagus dulu cek, bener nggak ini? Saya dengan timnya, oh bener Pak, dia perlu uang 1 triliun lebih, 100, oke, saya kasih. Sekarang saya tanya, berapa ini perusahaan ini punyanya abang, berapa punya saya? Wah Pak, saya 80, 20 punyanya pemerintah, kan plasma kan gitu. Saya bilang, matamu, dia bilang gitu. Lu gua kasih kertas tanah 50 hektar, lu gua kasih duit, lu gak bakalan rugi. Kok gak ada? 30 lu, 70 gua kalau mau. Nah, itu karena memikirkan kepentingan nasional, kepentingan rakyat, kepentingan. Habis itu gantian, oke, setuju kan? Oke, setuju. Tambahan lagi. Semua karyawan lu bikin rumah, ada air, ada listrik, ya kan? Semua Tumpang sari. take home pay-nya itu 5 juta. Maksudnya gimana? Ya suaminya suruh kerja kasih 3,5, istrinya kerja apa aja pokoknya dia keluar rumah dapat 1,5. Jadi take home pay 5 juta. Tumpang sari. Ya kan? Kemudian selanjutnya sekolah kesehatan ya gratis. Namanya gratis itu bukan itu sepatunya lu seragamin sama, bajunya sama, celananya sama, bukunya sama, tasnya sama, semuanya sama. Nggak ngeluarin duit nih, cuma telanjang aja lu kasih baju sekolah. Cari guru-guru yang paling bagus dan gurunya tidak bisa kembali. Bayar tinggi. Tidak bisa kembali, maksudnya gimana? Mau dibeli sama siapapun nggak bisa karena saya sudah senang di sini, enak di sini. Kesehatan pun
Bukan cuma di situ. Kesehatan, sakit, nggak sembuh, kabupaten, nggak sembuh, provinsi, nggak sembuh, ke Jakarta, Surabaya. Mas, ini maaf nih, saya potong di sini. Ini gagas saya 15 tahun lalu dengan nama Green Belt Security dan Blue Belt Security. Ya. Tapi saya harus bilang, ternyata memang pejabat pemerintah tuh susah diajak berpikir. Cara pandangnya sebatas proyek susah. itu persoalan. Itu terjadi, kalau itu terjadi, gagal dong. Tadi orang-orang UU yang jadi presiden sana itu. Gagal dong dia. Ini 15 tahun lalu loh, saya gagas ke pemerintah. Betapa pentingnya membangun Green Belt Security dan Blue Belt Security. Sehingga masyarakat Indonesia betul-betul akan sejahtera berdasarkan kapasitas ekonomi dan pengetahuan dengan pendidikan yang tertingginya. Jadi semua hajat hidup orang banyaknya terpenuhi posisinya pada dirinya sendiri gitu. Punya yang disebut dengan social security yang tinggi, punya yang namanya energy security yang tinggi, punya yang namanya daya tahan perekonomian yang tangguh. Dan ternyata kalau dengan Mas Gatot kayak gini, pikirannya saya tidak tahu kok bisa sama gitu. Makanya kita datang ke sini. Jadi kita mencari teman-teman yang sama untuk Kalau itu terjadi, persoalan bangsa kita. kira-kira TKI kita kabur dari mana ke sini. Iya. Betul. Nah, kemudian abis itu cuti. Ada perintah cuti setiap 2 tahun sekali, nggak usah setahun sekali lah. Jadi cuti itu diantar. Oh, ada kan? Hebat Ya ya. diantar dari situ pakai bus sampai ke pelabuhan. Kan dosen, kalau dosen itu ada sabbatical. Ya, sampai sana jemput kan. Kamu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian saya jemput lagi. Banget sama Omnibus Law ya. Ini soalnya mental menjarah kalau yang Omnibus Law itu. Kalau ini kan mental melayani masyarakat, melayani rakyat. Ini anak-anak muda Indonesia. Ya, tadi panjang lebar kita sudah berdiskusi. Saya yakin luar biasa isinya, substansinya yang tidak didapatkan itu di perpustakaan ataupun di kelas-kelas. Apalagi kelas-kelas sekarang ya. Yang kadang-kadang kurang baca. Yang dibaca itu internet, WA group. Format instan pragmatis. Ya, ini tadi itu instan. Mas Gatot, ini pesan buat anak-anak muda yang tadi ini mahasiswa kemana dan sebagainya. Saya tadi minggu ini saya mulai mengajar lagi kayak gitu ya. Di minggu pertama yang saya ingatkan ya itu tadi. Dan saya akan mengundang Anda menjadi dosen tamu lagi. Iya betul, untuk S3 dan S2 Iya. terutama ya, ilmu politik, Ekonomi ekonomi politik. Ya. Terutama di dalam konteks menyikapi persoalan. Ini kan anak muda kita kan kita sudah tahu juga ya. Para pemimpin-pemimpin mahasiswa justru dijadikan intelektual untuk mendukung kepentingan individu tadi, bukan yang kepentingan tadi national interest, kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, kepentingan negara, tapi kepentingan individu atau kepentingan bandar atau kepentingan itu kan cukong. Nah, ini pesannya untuk anak muda kita ini, Mas. Ya, saya tanya, tahun 1908 itu apa sih? 1900 Bangkitan Nasional. Budi Utomo dong. Bangkitan Nasional. Bangkitan Harus Nasional. Budi Utomo. Budi Utomo. Siapa itu yang mencetuskan? Orang-orang Jawa, kaum intelektual. Sutomo kan, bukan Dokter Sutomo, belum jadi dokter. Masih berapa tahun? Di usianya masih 21 tahun ya. Bung Hatta saja dulu pergi ke Belanda usianya masih 19 ya. 18. 18 dia sudah menggegerkan dunia. Eropa Barat kayak gitu. Kebangkitan nasional adalah pemuda kan. Iya, betul. Nah, kemudian pendiri Muhammadiyah Orang muda juga. orang muda. Kiamat Nahdlatul Ulama orang muda juga. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda Sama. pemuda juga kan gitu. Perempuan tambahin Kongres Perempuan. Kongres Perempuan ya. Juga orang muda. Orang muda semuanya. 17 Agustus pemuda. 17 Agustus. Iya. Perjuangan laskar-laskar Pemuda. pemuda juga kan gitu ya. Kemudian proklamator Pemuda juga. berubah waktu itu Umur dari 1908 ke itu ya umurnya 30-an. 30-an. Bayangkan pemuda kan Terus itu. itu jenderal tentaranya yang perang gerilyanya Ya, pemuda-pemuda kan, Pak Dirman. Pak Dirman. Iya, meninggalnya baru 30 sekian. Nah, kan gitu kan. artinya Ya, kan pemuda. pemuda semuanya kan gitu. Nah, Kemana itulah dikau? yang berebut. Kemana dikau pemuda sekarang? Saya nggak usah bicara. Kemana dikau pemuda sekarang dalam kondisi seperti ini, kan gitu. Kami semuanya ini berjuang, kami semuanya berbuat, bukan untuk kami. Kami udah bawa tanah semuanya. Iya, betul. Ya. Tapi yang menikmati hidup selanjutnya adalah pemuda. Itu aja saya mau bilang. Kamu mau apa?
Silakan kamu yang menikmati. Tetapi kami tetap berjuang untuk Anda semuanya. Demi pemuda Indonesia. Selamat berjuang. Terima kasih. Terima kasih Mas Gatot. Anak muda dengarkan itu ya. Ya, oke. Ikuti terus Ya. IC The Real Talk Show bersama Iksanuddin Nursi dan Husnul Nur Maria. Maria. Tapi Mas Gatot kayaknya masih ada nanti yang lain, tapi lain waktu nanti. Lain waktu, tolong beritahu. Saya pakaian seperti ini sehari-hari. Sorry. Ini gerak cepat soalnya. Tapi dengan begini justru nampak kesederhanaan Mas Gatot. Oke, terima kasih. Ikuti terus The Real Talk Show kita. Mudah-mudahan ini mencerdaskan. Ini dalam rangka juga tugas-tugas